Aku juga pernah sholat di kandang ayam. Assalamualaikum. Di Taiwan sekarang jam 3:30 dan aku habis sholat ya. Bukannya aku pamer, tapi di video kali ini aku akan membahas tentang sholat. Jadi buat teman-teman yang mau ke Taiwan itu mungkin ada sih ya, ada salah satu pertanyaan di Taiwan itu boleh sholat nggak sih? Jadi TKW itu bisa sholat nggak sih? Boleh sholat nggak sih? Jadi gini. Beda majikan itu adalah beda peraturan ya. Pada dasarnya setiap orang juga beda prinsip kayak gitu loh guys. Jadi aku di sini akan sharing sama teman-teman tentang pengalaman aku dari majikan satu ke majikan kedua, ketiga dan selanjutnya. Karena aku di sini nggak cuma 1 tahun 2 tahun, hampir puluhan tahun malah. Terus aku juga sudah menemui banyak majikan, berbagai karakter, berbagai prinsip ya. Dan pokoknya aku akan menceritakan pada intinya aja. Karena kalau tak ceritain semuanya nggak akan kelar-kelar guys ya. Terus aku alhamdulillah di majikan ini tuh baik banget ya. Meskipun ini ada tisu, ada apa berangkas, pokoknya banyak banget. Dan ini ada kardus dan pokoknya alhamdulillah lah, masya Allah banget. Aku di majikan ini ada tempat ya. Ini tuh kursi guys, bukan kursi, ini tuh ranjang tapi bisa dilipat buat kursi kayak gitu. Dan di sini aku sekitar 1/2 meter lah ya, bisa buat sholat. Terus di sana juga kamar mandi tapi nggak dipakai, jadi buat naruh barang-barang kayak gitu loh guys ya. Pokoknya alhamdulillah di majikan ini aku baik banget ya, pokoknya bersyukur banget. Oke, pertama kali aku datang ke Taiwan itu tahun 2008 guys ya. Tahun 2008 itu aku selama 3 tahun ganti majikan 4 kali. Nah di 4 majikan ini itu punya cerita beda-beda ya. Yang pertama kali itu aku nggak bisa sholat karena harus menjaga pasien sedikit-sedikit ke kamar mandi lah, sedikit-sedikit pokoknya harus diawasi ekstra kayak gitu. Aku sholatnya cuma paling kalau nggak isya ya maghrib kayak gitu. Pokoknya nggak bisa 5 waktu kayak gitu. Terus singkat cerita aku juga pernah sholat di kandang ayam. Bener guys, aku dulu pernah sholat di kandang ayam. Hah, kok bisa, kok kenapa kayak gitu. Jadi aku dulu di majikan di Taichung itu rumahnya rumah lama ya. Dan di rumah itu aku cuma berdua sama ama doang, nggak ada majikan. Majikan di rumahnya sendiri kayak gitu. Sedangkan rumah ama itu rumah bangunan lama. Aku di sana juga nggak ngepel, nggak bersih-bersih, nggak. Aku cuma nyapu itu cuma kalau ada tamu kayak gitu. Paling seminggu sekali, itu pas juga nggak tentu guys. Terus rumahnya itu cuma ada kamar ama,
kandang ayam, terus kamar mandi, dapur, ruang TV sama ruang tamu. Karena di Taiwan itu ruang tamu sama ruang TV itu dijadiin satu ya guys. Dan lantainya juga lantai yang zaman dulu itu loh guys, kayak di plaster doang gitu, nggak dipasang keramik, enggak. Jadi aku sholatnya itu ambil kardus ya, karena dulu itu majikan aku kalau beli pampers, kebiasaan orang sini itu kayak beli tisu lah, beli pampers itu dus-dusan, stok banyak banget di rumah kayak gitu. Jadi ada dus ya, dus besar banget, terus tak buka, tak jerembeng kayak gitu, apa sih bahasanya jerembeng, maksudnya tak buka kayak gitulah, terus tak buat tatakan buat sholat guys, bener, kardus ya, kardus tak buat tatakan buat sholat, terus tak kasih sajadah, udah buat sholat. Ya mau nggak mau kita harus terima keadaan tersebut guys. Pokoknya intinya seperti itulah ya. Aku pernah sholat di kandang ayam. Dan waktu itu majikan aku juga nggak tahu masalah sholat, karena aku diem-diem. Aku nggak berani pamit. Aku nggak berani ngomong sama majikan. Namanya masih non ya guys. Masih non itu takut nanti dipulangin, takut nanti dapat masalah, takut ini pokoknya banyak banget pikiran itu sampai kemana-mana kayak gitu. Mungkin buat teman-teman yang baru non ya, yang baru datang ke Taiwan atau non itu pasti mengalami hal itu guys ya. Terus singkat cerita aku pindah lagi pas datang ke Taiwan kedua kalinya itu aku langsung nego sama agensi ya. Sebelum aku datang ke Taiwan itu aku nego sama agensi lewat telepon, aku mau libur sebulan sekali, aku mau sholat, aku mau apa-apa itu tak buat perjanjian sama agensi kayak gitu. Agensiku iya nggak apa-apa kayak gitu. Pas waktu terbangnya ya guys, waktu terbangnya itu dulu masih ketat banget, nggak sama yang sekarang itu enggak. Dulu pas berangkat di PT ya, itu koper itu dijejer guys, koper itu dijejer, diperiksa kamu bawa apa. Nah waktu itu aku kan bawa mukena, bawa Al-Quran, yang lain itu nggak ada yang bawa. Terus pengurus kantornya itu ngomong, kamu kok bawa mukena, kamu kok bawa Quran, kan nggak boleh kayak gitu. Orang agenku boleh kok, kalau nggak percaya telepon aja, agenku tanya kayak gitu. Terus pihak kantor itu menghubungi sama agenku penerjemah, terus iya nggak apa-apa Vita, nggak apa-apa kok, udah ada perjanjian kayak gitu. Jadi meskipun di sana banyak ek ya guys, ada yang ek ada yang non, itu nggak semua ek itu bisa berani kayak aku kayak gitu loh guys. Karena aku belajar dari pengalaman aku, kayak maksudnya yang dulu yang sekarang itu jangan sampai sama yang dulu kayak gitu, harus bisa lebih baik lagi kayak gitu. Seperti itu guys. Nah terus alhamdulillah itu aku terbang ke Taiwan. Nah setelah itu aku kaget, aku di situ nggak ada kamar, aku tidurnya di ruang tamu ya guys. Ruang tamu itu kasore, kalau siang dilipat, kalau malam buat tidur kayak gitu. Terus aku sholatnya juga di depan WC, ya Allah. Yang pertama di kandang ayam, yang kedua di depan WC. Jadi di depan WC itu rumahnya sudah bagus sih guys. Rumahnya itu kayak apartemen, tapi apartemen bukan apartemen sih, kayak perumahan, tapi nggak ada lift, cuma ada tangga kayak gitu. Terus aku sholatnya di situ, aku nggelar koran kayak gitu guys, koran terus tak kasih sajadah, ya udah sholat. Kadang mereka itu lewat di depan aku begitu aja, kayak nggak ada sopan santunnya kayak gitu loh guys, kayak nggak menghargai. Kedua tadi tak loncatin ya, itu yang ketiga guys,
yang kedua itu majikan aku baik banget. Aku selama 2 tahun di majikan yang sama, alhamdulillah aku bisa sholat bebas lah. Terus setelah itu aku di majikan Toyan kemarin juga bebas. Terus di rumah perawan tuwek perawan tuwek juga bebas, tapi nggak boleh disyuting. Terus aku ada pengalaman sebelum di perawan tuwek aku kan bantu-bantu di majikan aku ya guys, di majikan aku di pabrik. Meskipun aku nggak pernah bekerja di pabrik, aku ngalamin banget guys, kerja di pabrik itu kayak apa, kayak gitu loh. Ternyata kerja di pabrik itu nggak semudah yang kalian bayangkan. Istirahat cuma sejam ya, sholat itu juga terburu-buru, makan juga terburu-buru, pokoknya kerjanya harus satset kayak gitu. Terus ada yang tanya, Mbak, kalau masalah waktu nih itu gimana? Nah, sekarang kan banyak aplikasi ya, jadi kita buat anak rantau kalau sholatnya itu gimana, sholatnya itu pakai aplikasi. Misalkan ini sekarang sudah waktunya sholat duhur, nanti ada adzan otomatis kayak gitu ya. Oke guys, sekian aja ya, pokoknya kita harus berani ngomong sama majikan, aku sholatnya sehari 5 kali kayak gitu. Terus pokoknya harus berani minta izin lah ya. Masalah boleh enggak tergantung respon majikan sama agensi itu gimana kayak gitu. Pokoknya terima kasih buat semuanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.